Apakah Anda pernah keluar di pagi hari yang dingin hanya untuk menemukan pohon apel muda kesayangan Anda telah digerogoti habis? Kulit batangnya hilang, menyisakan luka putih yang menyedihkan. Pelakunya bukan monster, tapi seekor kelinci yang terlihat lucu. Anda mungkin berpikir, solusinya pasti racun atau perangkap. Kan? Salah besar. Hari ini saya akan membongkar rahasia para tukang kebun berpengalaman. Sebuah metode yang sangat sederhana, 100% alami, dan yang terpenting sangat dibenci oleh kelinci. Anda akan terkejut betapa mudahnya melindungi seluruh kebun Anda tanpa bahan kimia sedikit pun. Jadi, jika Anda sudah muak dengan kerusakan yang disebabkan oleh makhluk berbulu ini, tetaplah menonton. Karena di akhir video ini, kebun Anda akan menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Sebelum kita masuk ke solusinya, mari kita pahami dulu musuh kita. Mengapa kelinci menjadi begitu merusak di musim dingin? Jawabannya sederhana, kelaparan. Saat salju menutupi tanah, sumber makanan utama mereka seperti rumput dan semanggi menghilang. Mereka terpaksa beralih ke apapun yang tersedia, dan itu adalah kulit kayu yang lembut dan kaya nutrisi dari pohon-pohon muda, semak-semak, dan tanaman lainnya di kebun Anda. Kulit kayu ini seperti bar energi bagi mereka di tengah musim yang sulit. Dan inilah bagian yang paling berbahaya. Jika kelinci menggerogoti kulit kayu melingkar di seluruh batang pohon, ini disebut girdling. Dan itu hampir pasti akan membunuh pohon Anda. Mereka memutus aliran nutrisi. Jadi, ini bukan sekadar kerusakan kosmetik. Ini adalah pertarungan hidup dan mati untuk tanaman Anda. Memahami keputusasaan mereka adalah kunci untuk menciptakan pertahanan yang efektif dan manusiawi. Mari kita mulai dengan fondasi pertahanan kita, memahami perilaku kelinci. Mereka adalah makhluk kebiasaan. Mereka tidak suka area terbuka di mana pemangsa seperti elang bisa melihat mereka. Mereka lebih suka bergerak di sepanjang tepi, seperti di dekat semak-semak atau pagar. Di musim dingin, jejak kaki mereka di salju adalah peta harta karun informasi. Anda bisa melihat jalur patroli harian mereka, dari mana mereka datang, dan tanaman mana yang paling sering mereka kunjungi. Luangkan waktu sejenak di pagi hari setelah turun salju ringan untuk menjadi detektif. Perhatikan jejak-jejak itu. Apakah mereka datang dari hutan di belakang atau dari bawah dek Anda? Mengetahui rute mereka memungkinkan Anda untuk memfokuskan upaya pertahanan Anda di area yang paling rentan. Anda tidak perlu melindungi setiap inci kebun Anda dengan kekuatan yang sama. Cukup perkuat titik-titik masuk utama dan area di sekitar tanaman yang paling berharga. Ini adalah langkah pertama yang paling strategis, menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya Anda dalam pertempuran melawan para penyusup berbulu ini. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas. Sekarang, mari kita hancurkan beberapa mitos umum yang seringkali tidak efektif. Banyak orang menyarankan untuk menyebarkan rambut manusia atau bulu anjing di sekitar kebun. Teorinya adalah aroma manusia atau predator akan menakuti kelinci. Kenyataannya, metode ini sangat tidak bisa diandalkan. Hujan atau salju akan dengan cepat menghilangkan baunya, dan kelinci yang benar-benar lapar akan segera mengabaikannya. Mitos lain adalah alat pengusir ultrasonik. Meskipun beberapa orang mengklaim keberhasilan, banyak penelitian dan pengalaman tukang kebun menunjukkan bahwa kelinci cepat terbiasa dengan suaranya. Mereka mungkin menghindarinya selama 1 atau 2 hari, tetapi begitu mereka menyadari suara itu tidak berbahaya, mereka akan kembali. Mengandalkan metode pasif seperti ini seringkali berakhir dengan kekecewaan dan pohon yang rusak. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih aktif, lebih nyata, dan lebih konsisten. Jadi, lupakan solusi-solusi ajaib yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kita akan fokus pada strategi yang terbukti berhasil, yang didasarkan pada penghalang fisik dan penolakan sensorik yang tidak bisa diabaikan oleh kelinci, tidak peduli seberapa laparnya mereka. Prinsip pertahanan pertama dan paling efektif adalah penghalang fisik. Jika kelinci tidak bisa secara fisik mencapai tanaman Anda, mereka tidak bisa memakannya. Sesederhana itu. Ini adalah metode yang paling dapat diandalkan dan tidak memerlukan aplikasi ulang. Bentuk penghalang yang paling umum dan efektif untuk pohon dan semak individu adalah pelindung batang. Anda bisa membelinya atau membuatnya sendiri. Bahan terbaik adalah kawat kasa atau wire mesh dengan lubang tidak lebih dari 1 cm. Mengapa ukuran ini penting? Karena lubang yang lebih besar masih bisa memungkinkan kelinci kecil untuk menggigit melewatinya. Bahan lain yang bagus adalah plastik bergelombang atau tabung pelindung pohon komersial. Yang penting di sini adalah ketinggian.
Di daerah dengan salju tebal, kelinci bisa berdiri di atas tumpukan salju untuk mencapai bagian batang yang lebih tinggi. Jadi, pelindung Anda harus setidaknya setinggi 60 hingga 90 cm atau bahkan lebih tinggi dari perkiraan garis salju tertinggi di daerah Anda. Jangan meremehkan kemampuan mereka untuk menggunakan salju sebagai pijakan. Penghalang fisik adalah investasi awal yang akan melindungi tanaman Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Mari kita bahas lebih dalam tentang penggunaan kawat kasa atau wire mesh yang sering dianggap sebagai standar emas. Pilihlah kawat galvanis untuk mencegah karat dan membuatnya lebih tahan lama. Saat Anda memotong sepotong kawat untuk melingkari batang pohon, pastikan Anda memberikan ruang untuk pertumbuhan. Jangan pernah membungkus kawat dengan sangat ketat di sekitar batang. Beri jarak sekitar 5 hingga 10 cm antara kawat dan kulit kayu. Ini memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan mencegah kawat mencekik pohon saat batangnya membesar seiring waktu. Untuk mengamankan silinder kawat, Anda bisa menggunakan kawat pengikat atau bahkan staples yang kuat. Bagian terpenting dari instalasi adalah bagian bawahnya. Anda harus menekan pelindung kawat beberapa sentimeter ke dalam tanah. Ini mencegah kelinci mencoba menggali di bawahnya atau mendorongnya ke atas. Ini adalah kesalahan umum yang dibuat banyak orang. Mereka hanya meletakkannya di permukaan tanah, dan kelinci yang cerdik akan dengan mudah menemukan cara untuk melewatinya. Pastikan pelindung itu kokoh dan tidak mudah goyah. Periksa secara berkala selama musim dingin, terutama setelah badai salju, untuk memastikan pelindung tetap di tempatnya dan tidak tertimbun sepenuhnya. Alternatif lain yang populer adalah pelindung pohon dari plastik. Ini biasanya datang dalam bentuk spiral yang Anda lilitkan di sekitar batang atau tabung padat yang Anda buka dan pasang di sekitar pohon. Kelebihannya adalah pemasangannya yang sangat cepat dan mudah, dan seringkali lebih murah daripada kawat kasa. Namun, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pelindung plastik berwarna gelap dapat menyerap panas matahari di musim dingin, menyebabkan batang di bawahnya memanas dan kemudian membeku dengan cepat saat malam tiba. Fluktuasi suhu yang ekstrem ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut sun scald yang merusak kulit kayu. Untuk menghindarinya, pilihlah pelindung berwarna terang seperti putih atau krem yang memantulkan sinar matahari. Kelemahan lainnya adalah plastik bisa menjadi rapuh seiring waktu karena paparan sinar ultraviolet dan suhu dingin, jadi mungkin perlu diganti setiap beberapa tahun. Selain itu, sangat penting untuk melepas pelindung plastik ini di musim semi. Jika dibiarkan, mereka dapat menjebak kelembapan yang mendorong pertumbuhan jamur dan penyakit, serta menyediakan tempat persembunyian yang sempurna bagi serangga hama. Jadi, anggap ini sebagai jaket musim dingin untuk pohon Anda yang harus dilepas saat cuaca menghangat. Jika Anda memiliki area kebun yang lebih luas atau bedengan sayuran musim dingin yang perlu dilindungi, membangun pagar kelinci adalah solusi terbaik. Kuncinya di sini, sekali lagi, adalah material dan tinggi. Pagar kawat ayam atau chicken wire adalah pilihan yang paling umum. Pastikan tingginya setidaknya 60 cm di atas tanah. Seperti yang telah kita bahas, kelinci adalah pelompat yang baik dan dengan bantuan tumpukan salju, mereka bisa melewati pagar yang lebih pendek. Sama seperti pelindung batang pohon, bagian bawah pagar adalah yang paling krusial. Anda harus menekuk bagian bawah pagar membentuk huruf L keluar dari area yang dilindungi dan mengubur bagian horizontal ini setidaknya 15 cm di bawah tanah. Ini menciptakan penghalang bawah tanah yang mencegah kelinci, yang merupakan penggali yang ulung untuk membuat terowongan di bawah pagar Anda. Ini adalah langkah ekstra yang sering dilewatkan orang, tetapi ini adalah perbedaan antara pagar yang efektif dan pagar yang hanya menjadi hiasan. Pastikan tiang pagar Anda kokoh dan dipasang dengan jarak yang cukup dekat agar pagar tidak kendur. Pagar yang terawat baik adalah benteng pertahanan utama Anda. Sekarang kita beralih ke lini pertahanan kedua, pengusir atau repellent. Ini bekerja dengan membuat tanaman Anda tidak enak rasanya atau baunya bagi kelinci. Ini adalah strategi yang bagus untuk digunakan bersama dengan penghalang fisik atau untuk melindungi tanaman yang lebih kecil dan tersebar di mana penghalang individu tidak praktis. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak perlu membeli produk kimia mahal. Anda bisa membuat semprotan pengusir yang sangat efektif dari bahan-bahan yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Resep paling ampuh dan populer adalah semprotan cabai pedas.
Kelinci, seperti mamalia lainnya, sangat tidak suka dengan capsaicin, senyawa yang membuat cabai terasa pedas. Ini tidak membahayakan mereka, tetapi memberikan sensasi terbakar yang tidak menyenangkan di mulut mereka, yang akan mereka ingat dan hindari di masa depan. Metode ini menargetkan indera perasa mereka, memberikan pelajaran yang tidak akan mereka lupakan dengan cepat. Ini adalah bentuk pelatihan yang mengajarkan mereka bahwa kebun Anda bukanlah prasmanan gratis yang bisa mereka nikmati sesuka hati. Mari kita buat resep bom cabai ini. Anda akan membutuhkan beberapa bahan sederhana. Ambil 1 sendok makan bubuk cabai rawit atau beberapa cabai segar yang sangat pedas yang telah Anda cincang. Campurkan ini dengan sekitar 4 liter air. Untuk membuat semprotan ini menempel pada tanaman dan tidak mudah luntur oleh hujan atau salju, Anda perlu menambahkan zat perekat. Beberapa tetes sabun cuci piring biodegradable atau 1 sendok makan minyak sayur akan bekerja dengan baik. Aduk rata, atau lebih baik lagi, masukkan ke dalam blender selama beberapa detik untuk benar-benar mencampurkan semuanya. Biarkan campuran ini semalaman agar kepedasannya benar-benar meresap ke dalam air. Keesokan harinya, saring campuran tersebut menggunakan kain katun tipis atau saringan kopi untuk menghilangkan partikel padat yang bisa menyumbat botol semprot Anda. Masukkan cairan yang sudah disaring ke dalam botol semprot, dan Anda siap berperang. Ingatlah untuk memakai sarung tangan dan kacamata saat menangani campuran ini, karena capsaicin juga bisa mengiritasi kulit dan mata Anda. Ini adalah senjata rahasia Anda yang sepenuhnya organik dan buatan sendiri. Cara Anda mengaplikasikan semprotan ini sama pentingnya dengan resepnya. Waktu terbaik untuk menyemprot adalah pada hari yang kering dan tidak berangin, di atas titik beku, agar larutan memiliki kesempatan untuk mengering dan menempel pada tanaman. Fokuskan semprotan pada bagian bawah tanaman, setinggi sekitar 60 hingga 90 cm dari tanah, karena ini adalah zona serangan utama kelinci. Pastikan untuk menutupi batang, cabang, dan tunas secara menyeluruh. Jangan lupakan bagian belakang dan bagian bawah cabang. Kelinci bisa sangat teliti. Kunci keberhasilan dengan pengusir buatan sendiri adalah aplikasi ulang. Semprotan ini perlu diaplikasikan kembali setiap beberapa minggu, dan yang pasti setelah hujan lebat atau salju yang mencair. Ya, ini membutuhkan sedikit lebih banyak usaha daripada penghalang fisik. Tetapi ini adalah cara yang bagus untuk melindungi tanaman herbal atau semak bunga yang lebih kecil. Tandai kalender Anda sebagai pengingat. Konsistensi adalah kunci. Kelinci akan mencoba menggigit, merasakan rasa pedas yang tidak enak, dan pergi mencari makanan lain yang lebih ramah di lidah. Selain menargetkan indera perasa, kita juga bisa menyerang indera penciuman mereka yang sangat tajam. Kelinci mengandalkan hidung mereka untuk mendeteksi predator dan menemukan makanan. Bau yang sangat kuat dan tidak biasa bisa membuat mereka bingung dan waspada, membuat mereka berpikir bahwa area tersebut tidak aman. Salah satu metode klasik adalah menggunakan sabun batangan dengan aroma yang sangat kuat. Pilih sabun dengan aroma yang paling menyengat yang bisa Anda temukan, seperti sabun Irlandia yang terkenal itu. Anda bisa menggantung seluruh batangan sabun dari cabang-cabang pohon menggunakan kantong jaring kecil atau stoking tua, atau Anda bisa memarut sabun dan menaburkannya di sekitar pangkal tanaman Anda. Bau yang terus-menerus dikeluarkan oleh sabun ini sangat tidak menyenangkan bagi kelinci. Ini adalah cara yang murah dan tahan lama untuk menciptakan gelembung aroma pelindung di sekitar tanaman berharga Anda. Aroma ini terus-menerus mengirimkan sinyal, ada sesuatu yang salah di sini ke otak kelinci, mendorong mereka untuk menjauh. Bahan dapur lain yang memiliki kekuatan aroma yang luar biasa adalah bawang putih. Kelinci membenci bau belerang yang kuat dari bawang putih. Anda bisa membuat semprotan bawang putih dengan cara yang mirip dengan semprotan cabai. Cincang 1 bonggol bawang putih utuh dan rendam dalam 4 liter air selama 24 jam. Tambahkan sedikit sabun sebagai perekat, saring dan semprotkan. Untuk efek yang lebih tahan lama, Anda bisa menanam bawang putih atau tanaman lain dari keluarga bawang-bawangan, seperti kucai, di sekitar perbatasan kebun Anda. Ini menciptakan penghalang aroma permanen. Kombinasi semprotan cabai dan bawang putih bahkan lebih kuat lagi. Anda bisa mencampurkan keduanya dalam satu resep. Idenya adalah untuk menciptakan serangan sensorik. Saat kelinci mendekat, hidungnya diserang oleh bau bawang putih yang menyengat. Jika ia cukup berani untuk mencoba menggigit, mulutnya akan terbakar oleh cabai.
Pengalaman ganda yang tidak menyenangkan ini akan meninggalkan kesan yang sangat kuat, membuat mereka berpikir 2 kali sebelum kembali ke kebun Anda. Sekarang, mari kita beralih ke taktik psikologis. Kita bisa memanfaatkan ketakutan alami kelinci terhadap gerakan dan kilatan cahaya yang tiba-tiba. Mereka adalah hewan mangsa, jadi mereka selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Anda bisa membuat alat penakut visual sederhana menggunakan barang-barang rumah tangga. Ambil beberapa loyang pai aluminium sekali pakai dan gantungkan dengan tali dari cabang-cabang pohon atau tiang di sekitar kebun Anda. Saat angin bertiup, loyang ini akan bergerak tidak terduga dan memantulkan kilatan cahaya matahari, meniru gerakan predator. Pita reflektif, yang sering digunakan untuk menakuti burung, juga bekerja dengan baik. Ikat potongan-potongan pita ini pada tiang atau cabang. Gerakan memutar dan kilauannya di bawah sinar matahari atau bahkan cahaya bulan bisa sangat mengganggu bagi kelinci yang waspada. Kunci dari metode ini adalah penempatan. Letakkan alat penakut ini di dekat area yang paling sering dikunjungi kelinci, seperti yang Anda identifikasi dari jejak kaki mereka di salju. Keefektifan alat penakut visual bergantung pada satu faktor penting, variasi. Kelinci adalah hewan yang cerdas. Jika mereka melihat benda berkilauan yang sama di tempat yang sama setiap hari, mereka akhirnya akan menyadari bahwa itu tidak berbahaya. Mereka akan terbiasa dengannya. Untuk mengatasi ini, Anda harus mengubah keadaan secara teratur. Pindahkan loyang pai ke pohon yang berbeda setiap minggu. Ganti pita reflektif dengan kincir angin anak-anak yang berwarna-warni. Tambahkan beberapa CD lama yang digantung di tali. Rotasi ini membuat lingkungan tampak selalu baru dan tidak dapat diprediksi bagi kelinci. Ketidakpastian inilah yang membuat mereka tetap waspada dan tidak nyaman. Mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya santai di kebun Anda. Anggap saja Anda sedang mendekorasi ulang kebun Anda secara berkala untuk menjaga para tamu tak diundang tetap berada di luar. Sedikit usaha ekstra ini akan sangat meningkatkan efektivitas strategi penakut visual Anda dalam jangka panjang. Selain visual, kita juga bisa menggunakan suara. Suara yang tiba-tiba dan tidak terduga dapat menakuti kelinci. Lonceng angin atau wind chimes adalah pilihan yang bagus. Gantung beberapa di sekitar kebun Anda. Suara dentingan yang tidak teratur saat angin bertiup bisa cukup untuk membuat kelinci melompat kaget dan lari. Pilihlah lonceng dengan nada yang berbeda untuk menciptakan lanskap suara yang bervariasi. Anda juga bisa membuat penghasil suara sendiri. Masukkan beberapa kerikil ke dalam kaleng aluminium kosong dan gantungkan. Saat angin menggoyangkannya, itu akan menciptakan suara berderak yang mengganggu. Tentu saja, metode ini mungkin tidak cocok jika Anda tinggal di lingkungan yang padat dan tidak ingin mengganggu tetangga Anda. Namun, jika Anda memiliki cukup ruang, menambahkan elemen suara ke pertahanan Anda akan menciptakan lapisan perlindungan sensorik lain yang membuat kebun Anda menjadi tempat yang kurang menarik bagi kelinci. Strategi pertahanan lain yang sering diabaikan adalah pemeliharaan kebun. Kelinci suka tempat persembunyian, tumpukan kayu bakar, semak belukar yang lebat, tumpukan daun, atau bahkan peralatan kebun yang tergeletak menyediakan tempat yang aman bagi mereka untuk bersembunyi dari predator dan cuaca dingin. Jika kebun Anda menyediakan hotel yang nyaman ini, mereka akan lebih cenderung untuk tinggal dan menjadikannya rumah mereka. Luangkan waktu di musim gugur untuk merapikan kebun Anda. Singkirkan gulma dan sikat yang tidak diinginkan. Susun kayu bakar Anda dengan rapi dan jika memungkinkan, jauh dari tanaman yang rentan. Pangkas cabang-cabang bawah semak yang lebat untuk mengurangi tempat persembunyian di permukaan tanah. Semakin terbuka dan terekspos area kebun Anda, semakin tidak aman perasaan kelinci. Mereka tidak akan mau berlama-lama di area di mana mereka merasa rentan. Ini adalah tindakan pencegahan yang sederhana namun sangat efektif. Kita juga bisa berpikir lebih luas dan mempertimbangkan ekosistem di sekitar kita. Mendorong kehadiran predator alami kelinci adalah cara yang sangat efektif dan berkelanjutan untuk mengendalikan populasi mereka. Tentu saja kita tidak akan melepaskan serigala di halaman belakang kita. Tetapi kita bisa membuat lingkungan kita lebih ramah bagi predator seperti burung hantu dan elang. Jika Anda memiliki pohon besar di properti Anda, pertimbangkan untuk memasang kotak sarang burung hantu. Burung hantu adalah pemburu kelinci yang sangat efisien di malam hari. Selama siang hari, elang melakukan pekerjaan yang sama.
Membiarkan beberapa pohon mati yang tinggi selama tidak berbahaya dapat menyediakan tempat bertengger yang sangat baik bagi burung pemangsa ini untuk mengamati area tersebut. Dengan menyediakan habitat bagi predator alami, Anda menciptakan sistem pengendalian hama yang bekerja untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini adalah pendekatan holistik yang tidak hanya menyelesaikan masalah kelinci Anda, tetapi juga meningkatkan keanekaragaman hayati lokal. Sebuah kesalahan yang sering terjadi adalah hanya mengandalkan satu metode saja. Mungkin Anda memasang pelindung batang pohon yang sempurna, tetapi mengabaikan semak mawar di sebelahnya. Kelinci kemudian akan memfokuskan semua perhatiannya pada mawar tersebut. Kunci dari benteng pertahanan yang benar-benar tidak bisa ditembus adalah dengan menggabungkan beberapa metode sekaligus. Gunakan penghalang fisik pada tanaman Anda yang paling berharga dan paling rentan, seperti pohon buah muda. Kemudian gunakan semprotan pengusir rasa dan bau pada tanaman yang lebih kecil atau di area perbatasan. Tambahkan beberapa alat penakut visual dan pindahkan secara berkala. Dan pastikan kebun Anda tetap rapi dan tidak menyediakan tempat persembunyian. Setiap lapisan pertahanan ini memperkuat lapisan lainnya. Jika kelinci berhasil melewati satu lapisan, ia akan dihadapkan dengan lapisan berikutnya. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak ramah dan penuh tekanan bagi kelinci, yang pada akhirnya akan meyakinkan mereka bahwa mencari makan di tempat lain adalah pilihan yang jauh lebih baik dan lebih mudah. Mari kita bicarakan tentang tanaman pendamping. Beberapa tanaman secara alami tidak disukai kelinci karena aroma atau rasanya yang kuat. Menanam tanaman ini di sekitar perbatasan kebun Anda atau di antara tanaman yang rentan dapat bertindak sebagai penghalang hidup. Seperti yang telah disebutkan, tanaman dari keluarga bawang-bawangan seperti bawang putih, bawang merah, dan kucai adalah pilihan yang sangat baik. Kelinci juga cenderung menghindari tanaman dengan aroma herbal yang kuat seperti lavender, rosemary, sage, dan mint. Bunga seperti marigold dan geranium juga dikenal memiliki sifat pengusir. Tentu saja tidak ada tanaman yang 100% anti kelinci, terutama jika mereka sangat lapar. Namun, menanam tanaman-tanaman ini dapat secara signifikan mengurangi daya tarik kebun Anda. Ini adalah cara yang indah dan fungsional untuk menambahkan lapisan perlindungan lain, sambil juga menambahkan keanekaragaman dan keindahan pada lanskap Anda. Ini adalah contoh sempurna bagaimana kita bisa bekerja selaras dengan alam untuk mencapai tujuan kita. Penting juga untuk memahami siklus hidup kelinci dan kapan mereka paling aktif. Kerusakan paling parah biasanya terjadi dari senja hingga fajar. Mereka paling berani saat cahaya redup. Jadi, jika Anda memiliki anjing, membiarkannya keluar di halaman belakang pada sore hari atau pagi-pagi sekali bisa menjadi pencegah yang sangat efektif. Aroma dan kehadiran anjing saja sudah cukup untuk membuat kelinci waspada. Selain itu, perhatikan pola cuaca. Kelinci akan menjadi paling putus asa dan berani setelah badai salju besar yang menutupi sumber makanan alami mereka selama berhari-hari. Inilah saat-saat di mana pertahanan Anda akan diuji dengan paling berat. Setelah badai seperti itu, periksalah pelindung dan pagar Anda untuk memastikan tidak ada yang rusak atau terkubur salju. Aplikasikan kembali semprotan pengusir Anda segera setelah cuaca memungkinkan. Dengan mengantisipasi momen-momen kerentanan tertinggi ini, Anda bisa selangkah lebih maju dari mereka dan mencegah kerusakan sebelum terjadi. Terakhir, mari kita rangkum pendekatan multilapis kita menjadi sebuah rencana aksi yang jelas. Langkah 1. Observasi. Kenali jalur kelinci di properti Anda. Langkah 2. Penghalang fisik. Pasang pelindung kawat atau plastik pada semua pohon dan semak muda. Pastikan cukup tinggi dan tertanam di tanah. Langkah 3. Penghalang kimia alami. Buat dan aplikasikan secara rutin semprotan cabai dan bawang putih, terutama setelah hujan atau salju. Langkah 4. Perang psikologis. Pasang alat penakut visual dan suara, dan jangan lupa untuk merotasinya agar tetap efektif. Langkah 5. Pemeliharaan. Jaga kebun Anda tetap bersih dan bebas dari tempat persembunyian. Dengan menerapkan kelima langkah ini secara konsisten, Anda tidak hanya melindungi tanaman Anda untuk satu musim dingin, tetapi Anda menciptakan sebuah sistem pertahanan berkelanjutan. Anda mengajarkan populasi kelinci lokal bahwa kebun Anda adalah zona terlarang. Ini mungkin terdengar seperti banyak pekerjaan, tetapi sebagian besar adalah pengaturan satu kali, dan sisanya hanyalah pemeliharaan sederhana.
Usaha ini akan terbayar lunas saat musim semi tiba dan Anda melihat tanaman Anda sehat, tidak terluka, dan siap untuk tumbuh. Jadi, inilah dia. Bukan satu trik ajaib, melainkan sebuah strategi komprehensif yang mengubah kebun Anda dari sasaran empuk menjadi benteng yang cerdas. Kita telah belajar bahwa dengan memahami perilaku kelinci, menggunakan penghalang fisik yang kokoh, memanfaatkan kekuatan alam dari cabai dan bawang putih, serta memainkan sedikit permainan psikologis dengan cahaya dan suara, kita bisa melindungi tanaman kita 100% tanpa bahan kimia berbahaya. Hal yang paling menakjubkan adalah bagaimana solusi paling efektif seringkali adalah yang paling sederhana dan selaras dengan alam. Anda tidak perlu lagi merasa frustrasi atau tidak berdaya. Anda sekarang memiliki semua pengetahuan dan alat yang Anda butuhkan untuk memenangkan pertempuran ini. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika video ini memberi Anda harapan dan rencana aksi yang jelas, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka. Dan yang terpenting, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan tips-tips berkebun cerdas lainnya dari kami. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa metode paling gila atau paling kreatif yang pernah Anda coba untuk mengusir kelinci dari kebun Anda? Bagikan cerita sukses atau bahkan kegagalan lucu Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita semua belajar dari pengalaman satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkebun.